adalah sholat qobliyah subuh ya guys, gitu namanya lainnya ya. Kelihatan dari kemarin, siap ya. Aku nggak kelihatan, mungkin HP ku di sini nggak maksimal ya teman-teman. Oke, apakah ahli waris boleh mengkodo sholat orang tua yang berpulang? Nggak boleh. Kodo sholat nggak boleh ya teman-teman ya. Kodo sholat itu nggak boleh ya. Oke, Ustazah, oke. Puasa yang mulbit patokannya apa? Tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya ya teman-teman ya. 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Niatnya sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, kalau sahur mepet cuman minum air putih gimana? Bersahurlah kalian kata baginda Nabi walaupun dengan segelas air putih aja. Sahurlah kalian walaupun dengan segelas air putih aja. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Semoga kita dapat insight dan belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, tahajud waktunya masuk udah imsak gimana? Udah imsak masih bisa, yang penting belum azan subuh. Karena batas tahajud adalah azan subuh. Hari ini yaumul bid, kemarin Daud, enggak usah. Kalau puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman puasa Daud juga, puasa yaumul bid juga, nanti puasa Daudnya udah enggak ini ya teman-teman ya, udah enggak lagi berada pada mode sehari puasa sehari enggak. Maka yang puasa Daud ya teman-teman lanjut aja puasa Daudnya ya. Ustazah, oke. Apakah sebelum sholat sunat subuh sholat fajar? Benar ya teman-teman ya, sholat qobliyah subuh itu fajar itu adalah qobliyah subuh itu adalah fajar ya. Nah niatnya adalah sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, Ustazah, saya mengkodo puasa almarhum ayah nggak bisa. Kodo puasa orang meninggal nggak bisa. Yang bisa itu adalah fidyah. Misalnya dia nggak puasa 20 hari selama Ramadan lalu dia kemudian meninggal. Maka boleh aja kita memfidyahkannya, tapi bukan mengkodokannya ya, bukan mengkodokannya karena tidak bisa kodo itu diwakilkan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, doa dalam sujud bolehkah dilafazkan? Boleh, nggak jadi masalah ya, tapi kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia ucapkan di dalam hati aja ya. Ustazah, boleh nggak Ustazah akhir waktu sholat isya sampai jam berapa? Sholat isya itu masih bisa dikerjakan hingga sepertiga malam terakhir. Ya, hingga sepertiga malam terakhir. Hanya saja kalau dikerjakan terus di sepertiga malam terakhir nanti kita menjadi lalai. Kalau ketiduran boleh, tapi kalau nggak ketiduran nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau ketiduran boleh, karena tabiat sholat fardu itu adalah di awal waktu. Sementara tabiat sholat sholat tahajud itu di ujung waktu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau doa sujud terakhir boleh pakai bahasa Indonesia, nggak masalah. Apakah yaumul bid dikerjakan besok sama Selasa aja boleh nggak? Boleh 2 hari ya. Ustazah, suami nggak ngikutin aturan agama Islam gimana? Ingatkan dan doakan ya. Karena hidayah Allah yang atur teman-teman ya. Hidayah Allah yang atur. Tugas kita cuma mengingatkan dan mendoakan ya. Sebentar ya teman-teman ya. Ya tugas kita cuma mengingatkan dan mendoakan aja. Selebihnya adalah Allah yang atur ya guys. Nah karena hidayah itu bukan kita yang atur. Insya Allah hidayah itu suami yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi suami yang paling taat. Suara aku jelas ya. Ustazah, doa sujud terakhir bahasa Indonesia boleh diucapkan dalam hati aja. Oke. Ustazah, boleh bacaan tahajud bisa ayat-ayat pendek kanzah bisa. Ya baca ayat kursi juga bisa. Pokoknya setelah Al-Fatihah boleh ayat kursi, boleh ayat pendek yang lain ya.
Oke, boleh aja nggak jadi problem ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar. Oke, aku mulai langsung nih ya guys tanpa basa-basi kan udah telat. Salat qobliyah dilaksanakan saat terdengar azan. Jangan ya, selesaikan azan dulu, jawab azannya baru qobliyah. Ya, karena menjawab azan itu jauh lebih utama ya. Ustazah, kalau sujud terakhir ngucapin bahasa Arab dalam hati atau dengan bersuara. Kan teman-teman hafal tuh doa-doa pendek. Misalnya doa terlepas dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Doa anak soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya, doa terhindar dari musibah. Allahumma a'udzubika min jahdil bala. Nah, doa-doa pendek itu coba dihafal ya, dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Sujud terakhir setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu kemudian teman-teman boleh mengucapkannya dengan cara pakai bahasa Arab, boleh dilafazkan. Kalau pakai bahasa Indonesia boleh, kalau pakai bahasa Indonesia boleh kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan, bahasa Indonesia dalam hati ya. Ustazah, teman saya puasa Daud tapi hari Senin dan Kamis dia puasa juga. Bilang sama dia nggak perlu, karena puasa Daud itu udah nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Puasa Daud itu mesti dimaksimalkan pada mode sehari puasa sehari enggak. Rabu dia Daud, Kamis dia Senin dan Kamis, Jumat dia Daud. Jadi tiap hari dia mbak ya. Ustazah, bolehkah kita urutan sholat tahajud, hajat, istikharah? Bebas aja. Tahajud, hajat, istikharah bebas aja ya. Urutannya tidak jadi problem ya guys. Urutannya itu bebas aja ya. Oke, kemudian Ustazah, kalau lagi haid umroh dalam keadaan haid gimana? Dalam keadaan haid umroh itu yang dilarang cuman tawaf. Sehingga sa'i, tahallul itu boleh dalam keadaan haid. Kalau teman-teman haid boleh minum obat penunda haid sebelum teman-teman umroh. Konsultasi ke bidan. Tapi kalau seandainya kemudian teman-teman selalu juga dalam kondisi haid, maka boleh tawaf terputus ya. Tawaf dulu, mandi, tawaf lagi, itu boleh ya guys. Apakah suara aku jelas? Oke, jelas teman-teman, nggak ada kresek-kresekan. Ustazah, lagi haid boleh nggak membaca Al-Fatihah? Boleh. Lagi haid membaca Al-Fatihah tidak jadi masalah ya. Ustazah, apakah semua sholat sunat wajib baca iftitah, dan untuk baca doanya tahiyat awal atau akhir? Baik, semua sholat sunnah mbak, baik sholat wajib maupun sholat sunnah itu tidak wajib baca iftitah. Iftitah itu sunnah, cuman sayang aja kalau nggak dibaca ya. Nah, sayang aja mbak kalau nggak dibaca. Nah, sementara doanya itu di sujud terakhir mbak ketika mau habis sholat mbak ya, baik pada sholat fardu maupun sholat sunnah. Sujud baca saat sujud terakhir teman-teman baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu ya. Lalu kemudian baca doa di sujud terakhir ya. Nah teman-teman, apa bacaannya ya, terserah mau baca apa, itu sangat mustajab ya. Oke, kalau pakai bahasa Indonesia boleh dilafazkan, kalau pakai bahasa Arab terbalik, kalau mau pakai bahasa Indonesia dalam hati, kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan ya. Ustazah, oke aman ya. Oke, Ustazah, puasa sunnah Yaumul Bid tanggal berapa? Hari ini, besok dan lusa. Hari ini, besok dan lusa ya. Ustazah, kalau haid boleh sholawatan? Boleh banget ya. Oke. Ustazah, tolong doa buka puasa Yaumul Bid, sama aja kayak buka puasa yang lain. Mau tahu doa buka puasa yang terbaik? Caranya gini. Sebelum berbuka, teman-teman berdoa kan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Lalu kemudian teman-teman minum airnya. Lalu kemudian jangan makan dulu, jangan makan besar dulu, jangan makan makan nasi dulu. Teman-teman cukup angkat tangannya, lalu kemudian teman-teman berdoa. Doanya ini,
Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah nama ibuku, namaku, nama bapakku, dan nama ibuku dari api neraka. Itu dia doanya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Emas boleh dibeli secara angsuran nggak? Yang penting dia itu udah dalam kondisi tidak ada denda. Kalau akadnya 10 gram, teman-teman cuma sanggup bayar 2 gram, maka 2 gram aja dulu. Nggak jadi. Maka 2 gram itu harus dia cairkan dan harus ada bendanya ya. Nah ini dibaca ya. Allahumma aktik riqabana. Ya Allah hapuslah nama ibuku. Hai namaku. Wa riqaba abaina, dan nama bapakku, nama ibuku dari api neraka. Apakah tahajud itu ada azannya? Tidak ada ya teman-teman ya. Almarhum orang tua menggadaikan sawah tapi kita nggak mampu bayar. Maka itu menjadi tanggung jawab dia kalau kita tidak mampu membayarnya. Oke, Ustazah, kalau puasanya besok sama lusa boleh nggak? Jawabannya tentu boleh ya. Ustazah, sholat taubat dikerjakan jam berapa? Sholat taubat itu dikerjakan dari azan seluruh waktu kecuali habis subuh dan habis asar. Seluruh waktu kecuali habis subuh dan habis asar. Niatnya adalah sengaja aku qobliyah subuh, sengaja aku sholat sunat taubat kemudian 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya teman-teman ya, sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, oke, cara sholat wudhu gimana? Cara sholat kalau 2 rakaat itu caranya kayak sholat subuh aja. Seluruh jenis sholat kalau 2 rakaat kayak sholat subuh aja ya teman-teman ya. Nggak ada bedanya sama sekali ya. Nggak ada bedanya sama sekali. Misalnya nih ada beberapa jenis sholat yang bisa dikerjakan kapanpun, siang dan malam. Oke. Nah misalnya nih sholat taubat. Buru, bantu tutup ini buru. Bantu tutup ini, aku mau hidupin AC. Bantu tutup ini. Ini nih pintu ini. Oke, aman. Kasih ya. Oke, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah itu bisa dikerjakan kapanpun, siang dan malam. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid bisa dikerjakan kapanpun, siang dan malam. Cuman dia 2 rakaat itu kayak sholat subuh aja, bedanya cuma niat doang. Ya, suratnya bebas aja, bedanya cuma niat doang ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Sholat sunnah nggak baca iftitah tapi sholat wajib baca. Boleh nggak? Nggak apa-apa. Iftitah itu sunnah aja kok. Dia nggak wajib. Cuman sayang kalau nggak kita kerjakan ya. Ustazah, oke, mengaji kalau ngaji terjeda nggak apa-apa, kita lagi jualan, terus kita ngaji, terus ada orang belanja, ladenin orang belanja, nggak masalah. Ngaji terjeda nggak masalah ya. Ustazah, aku tuh oke, sebentar ya, wudhu pakai Imam Syafi'i, nanti sholatnya pakai imam lain, itu nggak jadi masalah. Itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sholat witir 1 rakaat aja boleh nggak? Nggak apa-apa ya. Sholat witir 1 rakaat nggak jadi masalah. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Kalau sudah pakai ihram terus BAB lalu membersihkan sisa kotoran dengan sabun. Nggak boleh langsung dengan sabun. Ya, BAB lalu kemudian pakai air putih dulu biar suci dulu baru pakai sabun. Nggak boleh langsung pakai sabun. Langsung kita taruh sabun terus kita cuci. Nggak bisa. Karena sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Ustazah, kalau kita mewakafkan mukena ditaruh ke masjid,
Apa kita jumpai pesuruh masjid? Nggak usah, nggak perlu, Mbak, nggak perlu. Ya kalau kita sekedar ingin memberitahu nggak apa-apa, tapi itu nggak perlu. Kalau kita mau wakaf, kita doanya dari rumah aja. Ya Allah, saya wakaf, dengan wakaf ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, anakku sehatkan, dan seterusnya. Oke, Ustazah, sholat kelihatan telapak kaki tidak disengaja gimana? Kalau nggak disengaja tidak ada masalah ya. Ustazah, sholat duha 4 rakaat itu gimana? Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rokaat 1 berdiri, rokaat kedua berdiri, rokaat ketiga berdiri, rokaat keempat tahiyat akhir. Jadi rokaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, madu setelah ini ya. Ustazah, suami selalu meninggalkan sholat. Aku seringnya mengingatkan kalau dia tidak sholat. Aku kebawa dosa. Enggak. Kalau teman-teman mengingatkan, teman-teman tidak berdosa. Kalau teman-teman tidak mengingatkan, baru berdosa. Idza al-munkar falyughayyir. Kalau kita melihat kemungkaran itu, kita ubah kemungkaran itu guys. Ya. Jadi dosa itu muncul kalau kita diamkan. Kalau kita udah ingatkan, dia nggak mau, ya kita nggak dosa lagi. Oke? Gitu ya. Ustazah, apa benar bisa sholat duha langsung 4 rakaat? Oke, teman-teman coba perhatikan aku. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Coba fokus, aku mau jelaskan tentang sholat sunnah kalau dilakukan 4 rakaat. Misalnya nih teman-teman pengen tahajud langsung 4 rakaat. Pengen sholat duha juga langsung 4 rakaat. Pengen sholat qobliyah juga langsung 4 rakaat gitu kan. Kalau pengen langsung 4 rakaat, maka teman-teman itu boleh melakukannya dengan cara seperti ini ya. Contoh, misalnya nih sholat duha ya. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri guys. Rakaat kedua berdiri guys. Rakaat ketiga berdiri. Nah dia nggak sama kayak sholat zuhur. Kalau sholat zuhur kan langsung tuh 4 rakaat ada tahiyat awal kan. Sholat isya ada tahiyat awal kan. Sholat maghrib ada tahiyat awal kan. Nah kalau sholat sunnah nggak pakai tahiyat awal guys. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Begitu juga qobliyah zuhur kalau langsung 4 rakaat dan seterusnya. Oke. Ustazah, kalau sholat subuh bisa ditambah rakaat enggak? Jangan ya. Hukum berwudu tidak pakai pakaian. Secara hukum enggak masalah, cuma adab doang yang masalah ya. Ustazah, oke. Ketika kita sholat kelihatan rambut, kelihatan jempol, nggak sengaja sedikit melorot, itu nggak apa-apa kalau nggak sengaja. Lain kali hati-hati ya. Ustazah, anak susah disuruh sholat ya. Kita aja sholat mungkin baru 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, nggak apa-apa. Hidayah itu Allah yang atur. Tugas kita mengingatkan dan mendoakannya. Bisa jadi anak yang sekarang maksiat suatu ketika jadi anak yang paling taat ya. Sholat witir langsung 3 rakaat sama, tidak pakai tahiyat awal. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Ustazah, bisakah sholat duha 8 rakaat? Bisa 2, bisa 4, bisa 8, bisa 12 rakaat. Waktunya 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, tak boleh berwudu tidak pakai pakaian ustazah? Boleh, cuma adab aja ya. Tidak ada syarat wudu harus pakai baju, cuma kita masalah akhlak saja, masalah adab saja, tapi wudunya juga sah kok ya. Ustazah, sebentar, hari ini puasa apa? Hari ini, besok dan lusa itu puasa yaumul bid. Sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah.
Hari ini, besok dan lusa puasa Yaumul Bid. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah ya. Oke, kalau banyak Al-Quran dan mukena yang sudah usang, boleh tidak dipakai, boleh ditaruh ke masjid, nggak masalah ya. Ustazah, kalau suami bilang cerai, hukumnya apa? Cerai. Cerai. Nanti dalam 3 bulan boleh rujuk ya, boleh rujuk ya, nggak ada masalah. Dia bilang cerai sekarang, terus besok dia pengen rujuk, nggak jadi masalah ya. Oke, sebentar ya. Oke, jadi sholat witir 3, Ustazah, kalau sholat sambil duduk boleh nggak? Kalau kakinya sakit boleh. Ada dalil shollu qaiman, ya sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan ya. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang ya teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh dikumpulin, ditransfer tapi di hari Jumat gimana? Atau tiap hari Jumat? Bagus, nggak masalah. Jadi sedekah subuh kita ambil momentum sedekah subuh. Di hari Jumat kita serahkan, kita ambil momentum Jumat berkah. Bagus. Gimana cara mengganti puasa 5 tahun yang lalu? Kalau ingat jumlahnya ganti. Ya sengaja aku puasa kodo karena Allah. Sholat duha 4 rakaat ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat 2 berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Sedang haid boleh nggak baca Quran yang ada terjemahan? Lebih amannya baca Quran yang ada di handphone ya. Ustazah, sholat kelihatan telapak kaki gimana? Kalau nggak sengaja tutupin aja. Boleh nggak puasa Yaumul Bid 1 hari aja? Afdolnya 3 hari ya. Kalau sholat duha 8 rakaat, doanya gimana? Terserah. Mau dilakukan setiap 2 rakaat atau selesaikan dulu semuanya. Yang namanya doa terserah. Jadi sholat witir 3 rakaat dilakukan, ya tidak ada sholat sunnah yang pakai tahiyat awal. Sholat duha 4 rakaat langsung nggak pakai tahiyat awal. Qobliyah zuhur 4 rakaat langsung nggak pakai tahiyat awal. Witir 4 rakaat langsung tidak pakai tahiyat awal ya. Oke. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke. Ustazah, sholat subuh, sholat langsung 4 rakaat, oke gitu ya. Oke. Boleh nggak sholat taubat setiap hari setelah sholat maghrib? Bagus, nggak ada masalah ya. Oke, saya sedang berusaha ingin keluar dari hutang riba. Ya, coba doa. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan pertolongan Engkau agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Ya, ulang ya doanya ya. Ini doanya ya, supaya lunas hutang dan pengen kaya. Nah, ini doanya nih. Coba mana tadi? Ini dia. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau ya. Oke, itu dia doanya ya teman-teman ya. Oke, sebentar aku coba sematin dulu. Screenshot aja, jangan ditulis, nanti ketinggalan. Tulisnya setelah live aja. Oke, baik. Ustazah, sholat duha 2 rakaat itu anjurannya adalah Oke, gitu ya teman-teman ya. Apakah sholat duha itu, sebentar. Oke, sholat duha itu kan dilakukan 2 rakaat nih, gitu kan ya. Maka rakaat pertama dianjurkan baca asyams, rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha, kayak gitu kan. Nah, kan kayak gitu kan. Nah, itu cuman keutamaan, dia bukan kewajiban ya guys. Oke, Ustazah, apa boleh uang sedekah subuh dibagikan sebulan sekali? Bagus ya. Ustazah, apakah tahajud itu undangan? Enggak, tahajud itu pilihan.
Oke ya, oke. Sedekah subuh dikasih ke cucu boleh, sedekah subuh itu bebas aja ya. Suami untuk doa untuk luluhin hati suami yang kasar. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kapan sholat witir dikerjakan? Oke, teman-teman, witir ya. Witir itu dari habis Isya sampai azan subuh. Dari habis Isya sampai azan subuh. Setelah Isya boleh sholat Isya, lalu ba'diyah Isya, lalu kemudian sholat witir. Gitu kan ya. Nah, sholat Isya, ba'diyah Isya, lalu kemudian witir ya. Nah, tengah malam teman-teman mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Nah, kayak gitu kan. Nah, witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya. Kalau 3 rakaat sengaja aku sholat witir, 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Jadi kayak gitu aja. Atau 1 rakaat boleh. Yang penting dari habis Isya sampai azan subuh ya. Oke. Guys, witir jangan tinggal ya guys. Witir jangan tinggal teman-teman. Witir itu bagus ya. Hukumnya sunnah muakkad ya. Jangan tinggal witir ya. Rasulullah itu pernah tinggalkan tahajud tapi tidak tinggalkan witir. Beliau tinggalkan taraweh tapi tidak tinggalkan witir ya. Kalau 1 rakaat ayat pendeknya apa aja? 1 rakaat kalau witir. Jadi gini. Witir itu di rakaat ganjilnya dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, nah jadi kalau 1 rakaat ya anjurannya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya kalau 3 rakaat ya anjurannya sama Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kayak gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah, sholat taubat kapan aja bisa. Sholat taubat itu kapanpun bisa. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid itu bisa kapanpun, siang dan malam gitu ya. Nah siang dan malam. Ya, taubat boleh siang dan malam ya. Kalau sholat duha 4 rakaat keutamaan surat pendeknya apa aja? Sama, rakaat 1 2 asyams ad-duha, 3 4 asyams ad-duha ya. Ustazah, ini ulang aja ya. Doa witir apa? Witir itu bukan sholat di dalam Ramadan aja mbak. Witir itu bisa di dalam dan di luar Ramadan ya. Ustazah, tahajud terus witir benar nggak? Benar sekali. Habis tahajud terus witir nggak ada masalah ya. Oke, jadi teman-teman sholat Isya, lalu ba'diyah Isya, lalu kemudian witir kan? Iya kan? Nah tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali. Iya Mbak Siti Istifadah ya. Nah tapi kalau teman-teman gak witir, tengah malam tahajud, lalu kemudian witir boleh ya. Nah boleh aja, gak jadi masalah ya. Sholat witir, kalau sholat witir tidak sholat ba'diyah Isya boleh, janganlah. Ba'diyah Isya itu sunnah muakkad guys. Itu bukan sunnah biasa itu. Besar pahalanya. Ya kalau dipilih ba'diyah Isya atau taraweh. Mending gak usah taraweh, yang penting ba'diyah Isya. Janganlah ya kan. Jadi sholat Isya dulu. Ba'diyah Isya 2 rakaat. Lalu kemudian witir 1 rakaat. Kayak gitulah ya. Oke. Ustazah, saya ini pendosa. Cara taubatnya gimana? Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak akan pernah meninggalkan engkau dan membenci engkau, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu pengampun semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunub. Allah itu mengampunkan semua dosa. Yang penting berjanji tidak mengulang lagi, menyesali yang terjadi. Lalu kemudian perbanyak sholat taubat dan perbanyak ilmu agama supaya bisa hijrah ke arah yang lebih baik. Oke. Suami nggak pernah masuk dalam mimpi, nggak apa-apa. Doakan aja. Nggak usah. Nggak perlu dia masuk dalam mimpi kita. Yang perlu adalah kita mendoakannya ya. Ustazah, Oke, sholat witir dijadikan 3 rakaat, 1 kali salam. Silahkan, gak ada masalah ya. Oke, ini kita agak muter-muter, dimaklumi ya guys. Banyak teman-teman kita yang baru.
Oke, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya teman-teman ya. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal ya. Oke, Ustazah, kadang saya puasa sunnah, suami minta jatah harus dibatalkan. Kalau puasa sunnah, suami minta jatah harus dibatalkan. Kalau puasa wajib, puasa ganti tidak boleh dibatalkan ya. Ustazah, oke, nah ini dia ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Bolehkah kodo sholat di sepanjang waktu? Nggak boleh. Kodo itu hanya kalau kita ingat jumlahnya saja ya. Oke. Kalau wudhu hampir selesai, buang angin. Nyata buang anginnya. Kita ngambil wudhu hampir selesai, buang angin ya batal. Ya batal wudhunya, ulang lagi dari awal ya. Siap meranti ya, mantap ya. Aku pernah diterjang Bono mbak waktu kajian ke Pulau Muda. Transitnya di Meranti. Pernah aku mbak kena korban Bono ke Pulau Muda. Ya, witir kalau cuma 1 rakaat niatnya gimana? Witir kalau cuma 1 rakaat niatnya gimana? Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Zikir sambil olahraga nggak apa-apa. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya Allah, tegak, susah untuk diduplikasi. Semoga Allah mudahkan kita semua mengamalkannya ya. Oke, siap ya. Nah jadi itu kelebihan tuh teman-teman. Jadi kelebihan kita mesti sadar ya kan. Oh ya aku punya kelebihan, aku menunggu belajar. Oh ya aku punya kelebihan, aku tuh menunggu untuk mendengar. Seperti itu kan. Nah itu kelebihan loh. Ya jadi harus kita syukuri ya kan. Nah oke, gitu ya guys. Yuk kita mulai ya. Ya selamat ya teman-teman. Itu kelebihan. Wallahi. Itu betul-betul kelebihan loh. Nggak semua follower juga seperti itu. Artinya nggak semua orang juga seperti itu ya. Masya Allah. Ya itu kelebihan teman-teman semua. Oke ya. Nah itu kan kita doa dulu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, kita mulai boleh? Boleh ya teman-teman ya. Bismillah. Ini ada pertanyaan nih guys. Jarang nih ditanyakan ini. Tapi teman-teman yang sering hadir udah tahu nih jawabannya. Jika masih ada wudhu, oke. Lalu darah nyamuk di tangan ditepuk. Pam gitu ya. Keluar darah, batal nggak wudhunya? Darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Jadi dia tidak membatalkan. Macam kalau kita lagi pakai mukena tuh pop ada darah nyamuk gitu kan. Itu dia najis tapi najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Sama dengan bulu kucing. Bulu kucing yang rontok itu sebenarnya dalam hadis sesuatu yang tanggal dari tubuh hewan itu najis. Tapi bulu kucing itu najis ma'fu ya, najis yang dimaafkan. Udah paham? Kayak gitulah guys ya kan. Oke gitu ya. Ustazah kerja lembur terus tidur. Terus sebelum tidur sudah niat untuk bangun sholat tapi sering lambat. Oh itu karena manajemen waktu aja. Coba kerja lemburnya diperbaiki. Karena gak mungkin bertahun-tahun kita bakal kayak gitu guys. Banyak teman-temanku yang rajin dan dia kerja keras. Dan dia lembur kayak gitu ya. Artinya dari siang dia kerja sampai malam kayak gitu ya. Itu mungkin setahun 2 tahun bisa, sampai meninggal nggak akan bisa. Kesehatan kita terganggu, jantung kita jadi nggak bagus, fungsi ginjal jadi rusak. Ya kemudian kita kecuali sekali-sekali guys, kecuali sekali-sekali. Jadi kalau teman-teman shiftnya malam itu siang harus tidur. Kalau kerjanya siang sampai malam itu sebentar aja guys. Jadi nggak boleh. Itu manajemen waktunya. Salah ya, aku minta maaf ya. Mungkin gak terasa sekarang, akan terasa nanti di usia-usia tertentu gitu ya kan. Nah jadi kalau teman-teman suka bergadang itu efeknya sangat tidak bagus. Kalau teman-teman kurang makan bisa diambil makanan yang tinggi protein supaya cukup memenuhi kebutuhan. Jadi walaupun makannya sedikit proteinnya tinggi. Kalau teman-teman kurang tidur itu gak ada gantinya. Boleh kita kurang tidur tapi sekali-sekali, sekali seminggu, sekali 2 minggu gitu. Nah misalnya aku nih, aku
kurang tidur itu jarang ya teman-teman. Tapi kalau udah 2 malam berturut-turut aku tidur telat, badanku ada alarm. Jadi besoknya harus on time tidurnya, seperti itu. Itu nggak bagus, gangguan ginjal dan seterusnya. Jadi sebenarnya saya selalu begadang Ustazah, bangun paginya kesiangan. Itu gimana? Nggak ada solusinya. Solusinya adalah memang nggak boleh bergadang. Dan penelitian menyebutkan kerja itu paling tinggi hanya 10 jam satu hari. Kalau udah di atas 12 jam itu tidak produktif. Nanti dia sibuk tapi tidak menghasilkan apapun. Tidak menghasilkan ide, tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan upgrade diri, tidak menghasilkan apapun. Ya, jadi mentok kerja itu cuma 10 jam satu hari. Nah, ketika lebih dari 12 jam dan itu setiap hari, kebanyakan orang tuh nggak bakal sukses. Makanya pemilik Apple sekarang itu bahkan merencanakan karyawannya kerja seminggu cuma 3 kali. Semakin sedikit dia bekerja, semakin besar kemungkinan dia mengembangkan dirinya. Ya, jadi coba dievaluasi aja ya teman-teman ya. Nah, apalagi kerjanya pakai beban ya kan, kecuali kerjanya cuma santai-santai ketawa-ketawa aja kan. Ustazah, kemarin aku puasa Yaumul Bid terus batal karena layat orang meninggal. Apa diganti lagi? Nggak usah, puasa aja hari ini. Oke. Ustazah, berangkat sekolah sama dengan ibadah. Kalau itu diniatkan untuk ibadah, jelas ya. Kalau kita sekolah karena Allah, jelas ya. Jelas itu adalah ibadah. Kotoran cecak najis enggak? Kalau dia kering najis ma'fu, kalau dia basah najis mutlak ya. Oke, orang yang berjanji bohong, ya kan, boru kolu. Apa nih? Orang yang berjanji bohong dan untuk beru lukokuk. Astagfirullah. Apa nih? Ya, kayak gitu ya guys. Tunggu dulu, pagi-pagi ujian hidupku udah gede guys. Boru kolu apa nih katanya? Mbak ngetiknya biasa-biasa aja lah Mbak. Coba ya. 3 kali Mbak nih. Ustazah, tante saya mengalami sakaratul maut. Saya baca. Tunggu dulu guys. Belum mulai aja udah ketawa. Astagfirullahaladzim. Capcus. Oke. Ya. Ustazah, tante saya mengalami sakaratul maut. Saya bacakan Yasin sama Al-Muluk. Setelah baca dia membaik. Saya prihatin. Nanti kalau udah sakarat betul, talkinkan aja ya Mbak. Talkinkan ya. Kalau udah sakaratul maut benar, ditalkinkan aja ya. Oke, gitu ya. Nah, minum dulu Ustazah. Gak bisa minum kita guys. Kayak gitu ya, ditalkinkan aja. Jadi aku sampaikan cara talkinkan orang meninggal. Wah, meja kerja aku berantakan banget. Ya, ini ya teman-teman ya, cara mentalkinkan jenazah ya. Teman-teman pegang nih kakinya. Ucapkan di telinganya, ucap la ilaha illallah. Biasanya kakinya udah dingin nih guys. Pegang pahanya. Kalau pahanya masih panas, itu berarti nyawa di kaki udah nggak ada. Bentar lagi udah nggak ada. Maka pegang nih pahanya. Pahanya masih panas. Ucap la ilaha illallah. Nah, kalau udah dingin semuanya tinggal dadanya aja lagi yang panas, maka ucap Allah. Jangan lagi memaksakan ucapan kalimat la ilaha illallah. Kita takut pas la ilah maka nanti dia meninggal. La ilah itu artinya adalah la ilah itu artinya tiada Tuhan. Dan kemudian nanti ketika mengucapkan talqin la ilaha illallah itu jangan terlalu sering. Karena orang yang akan meninggal itu dia merasakan sakit. Nanti dia sebel sama kita. Jadi jaga ritmenya. Dan ketika dia udah mengucapkan la ilaha illallah, maka saat itu udah kita diem. Kita berharap itu kalimat terakhir yang keluar dari lidahnya. Oke? Saya kadang selalu merasa lantai kotor ada najis. Padahal susah dipel. Nggak boleh, itu was-was namanya. Itu was-was. Nggak boleh ya teman-teman ya. Was-was itu namanya. Kita merasa lantai ini kotor padahal udah kita pel. Nggak usah, itu was-was namanya ya. Oke, Ustazah, kunut subuh apakah ada? Guys, suara aku jelas ya. Kalau aku rendahkan tonnya nggak apa-apa ya. Suara aku kayak gini aja ya guys. Aman ya teman-teman ya. Aman ya, jelas ya. Nggak apa-apa ya. Oke, jelas ya. Ya, aku hemat suara guys ya. Hemat dulu sebentar ya. Oke, kayak gitu ya. Terus tadi ada yang ngomong apa ya? Lupa aku ya. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, Iriza lagi puasa. Bener ya.
Oke, Ustazah, kalau di kening basah sedang menghadapkan sakaratul maut, ndak apa-apa itu karena dia keringat. Karena orang yang sakaratul maut itu sakit, guys. Orang sakaratul maut itu dia ngelihatnya ke atas, karena di atas ada malaikat yang dia tahu akan mencabut nyawanya dan dia takut. Makanya orang sakaratul maut itu selalu nengok ke atas. Nggak ada orang sakaratul maut nengok ke kiri kanan, guys, ya kan? Nah, jadi kayak gitu ya, teman-teman ya. Aman ya, teman-teman. Aku mau sedekah dari hasil afiliat kemana ya? Mbak cari aja orang-orang yang susah di tempat Mbak, atau Mbak sekedar traktir makan teman dari hasil afiliat Mbak, atau Mbak boleh ngasih orang tua. Kalau sedekah bebas aja kecuali zakat Mbak. Misalnya afiliat itu kan kita ada komisi. Nah, komisi itu Mbak coba akumulasi 1 bulan. Mbak tarik aja angka bulanan. Berapa penghasilan afiliat Mbak? Keluarkan 2,5%. Nah, itu namanya zakat. Kalau zakat itu baru ke fakir dan miskin Mbak. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Tapi kalau sekedar Mbak sedekah boleh kemanapun Mbak. Jadi yang Mbak tanyakan sedekah atau zakat nih. Kalau zakat Mbak tarik bukan JMV, komisi bulanan Mbak itu Mbak lihat kan ada di dashboard kan. Nah terus nanti Mbak kasih ke fakir miskin 2,5%. Tapi kalau sedekah bebas aja sih kemana Mbak. Kalau sedekah bebas aja. Afiliat sangat tergantung sama ibadah kita Mbak. Karena ini adalah bagaimana cara Allah menggerakkan orang untuk belanja ke kita. Makanya jangan lupa sedekah subuh, jangan lupa sholat duha, jangan lupa sholawat, dan jangan lupa untuk syukuri apa yang kita dapat. Ya kan? Kayak gitu. Semoga lancar ya afiliatornya jadi top afiliator. Ustazah, oke. Aku puasa Senin dan Kamis, tapi hari ini puasa Yaumul Bid pasang niat lagi gimana? Hari ini niatnya Yaumul Bid, Mbak. Hari ini niatnya Yaumul Bid. Jadi ketika berbenturan dua sunnah dalam satu waktu, misalnya Senin dan Kamis dengan Yaumul Bid ya, maka Mbak ke Yaumul Bid ya. Mbak niatnya Yaumul Bid ya. Teman-teman ada yang baru bangun sekarang belum pasang niat, boleh pasang niat tapi niatnya Yaumul Bid ya. Oke, siap ya. Fashion viral. Semoga lancar ya. Afiliator insyaallah ya. Karena sebenarnya ini misteri banget. Afiliator itu misteri banget ya kan. Karena yang gerakkan orang belanja ke kita kan Allah ya. Dan yang paling penting adalah jujur aja. Kita jujur aja nge-review bagus-bagus, kalau enggak dah. Insyaallah sukses ya. Semoga sama-sama sukses ya. Ustazah, kalau sedekah dari gaji dikasih untuk saudara sendiri gimana? Sedekah atau zakat ini, Mbak? Kalau sedekah boleh ke siapapun Mbak. Sedekah itu boleh ke sedekah itu boleh ke orang kaya, boleh ke orang miskin, traktir makan teman, kasih makan kucing, kasih saudara. Kalau sedekah itu sangat bebas aja Mbak, enggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, doa sesudah azan yang mustajab itu doa apa yang dibaca? Apakah sama dengan sujud terakhir? Jadi gini, antara azan dan iqomah, doa kita tuh kan mustajab kan guys. Doanya ya doa pribadi guys. Ya Allah, lancarkan usahaku, ya Allah taubatkan anakku, ya Allah, pakai bahasa Indonesia aja ya, doa antara azan dan iqomah. Jadi kita jawab azan dulu, baca doa setelah azan kalau bisa, kalau hafal. Kalau nggak bisa nanti menjelang iqomah gitu ya. Walaupun kita di rumah, kita doa aja. Apapun yang mau kita doakan itu doa aja teman-teman ya. Pakai bahasa Indonesia, kan banyak yang mau didoakan kan. Mungkin hutang masih banyak ya. Mungkin hati belum tenang. Mungkin anak belum soleh. Ya itulah yang didoakan. Oke ya. Oke, Ustazah, belum mandi jadi nggak sholat habis operasi tulang kaki kecelakaan. Belum mandi jadi nggak sholat. Sholat nggak perlu mandi kecuali Mbak dalam kondisi junub ya. Oke gitu ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, Ustazah, sholat 2 jam 6 udah bisa belum? Nah itulah aku nggak bisa jawab guys. Kalau jadwal sholat di tempat kita tuh beda guys. Aku waktu ke daerah Jawa enak-enak aku bangun tidur rupanya udah habis jadwal subuh guys. Di sini masih mulai tuh di tempatku di Pekanbaru. Jadi jadwal sholat itu menurutku ekstrim teman-teman. Aku masih kajian jam 11:20 pagi, teman-teman udah zuhuran di sana. Jadi coba cari jadwal duha di jadwal di kondisi daerah masing-masing ya.
Oke, jika keguguran darah udah bersih, sholat Mbak, sholat ya. Oke, oke. Kalau ada harta istri, oke. Kalau ada harta istri selama pernikahan, apa harus dibagi dengan suami? Dalam aturan Islam tidak. Uang istri, uang istri. Uang suami sebagian ada uang istri, hak istri di sana. Tapi kalau nanti dia pergi ke pengadilan negeri atau pergi ke pengadilan agama dalam perdata, itu uang keduanya. Ya, itu uang keduanya. Harta istri atas suami digabung bagi dua. Begitu dia. Ya, jadi tergantung Mbak, kita mau lihat dalam perspektif yang mana gitu kan ya. Yaumul Bid di tanggal berapa? Oke. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir, follow akun aku, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, supaya dapat informasi terus dengan aku. Yaumul Bid itu aku udah ingatkan dari seminggu yang lalu, tapi nggak apa-apa, qadarullah mungkin teman-teman baru ketemu dengan aku. Puasa Yaumul Bid akan aku ingatkan tiap bulan. Nah, puasa Yaumul Bid itu kemarin guys, Minggu hari ini dan besok. Jadi ini udah hari kedua kita puasa Yaumul Bid ya. Pantau juga video-video aku udah buat 7.000 video, udah 8.000 video di TikToknya aku ulang-ulang, aku ingatkan terus untuk menghargai teman-teman yang follower baru aku ya. Oke, Ustazah sebentar ya, niat tadi puasa Senin Kamis, ya nggak apa-apa, niatnya Yaumul Bid aja sekarang ya. Jadi kayak gitu ya, jadi niatnya adalah Yaumul Bid aja ya. Oke, Ustazah, kalau lagi wasir gimana sholatnya? Wasir itu kan ada darah, ambeien misalnya berdarah. Darah dalam ambeien itu adalah najis tapi makfu. Najis makfu yang dimaafkan guys. Contoh, sebenarnya darah itu najis. Tapi ketika aku kena bisul di sini, maka ketika darah itu cuman ada di bisulnya doang dan baju yang terkena hanya di sini ya, maka itu najis yang dimaafkan, najis ma'fu. Kecuali darah bisul itu nempel ke sini, maka najis mutlak, sama dengan ambeien. Selagi darahnya hanya masih pada wilayah yang sakit, dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Contoh misalnya bibir kita pecah-pecah, ada darah, najis. Darah itu najis, tapi karena dia hanya berada di bagian bibir yang pecah, najis ma'fu. Jerawat, makanya kalau ada jerawat berdarah, bernanah, najis. Tapi kalau dia berada di pada bagian yang sakit saja, maka itu najis ma'fu. Semoga paham ya, Allah itu maha besar. Ya, jika dia hanya berada pada wilayah yang sakit, itu adalah najis ma'fu. Ya, paham ya? Oke, terima kasih Ustazah. Aku tahu puasa Yaumul Bid juga dari Ustazah. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Tadi ada komentar ya. Alhamdulillah sih, alhamdulillah ya. Aku cuma pengen satu aja, bagaimana aku bisa bermanfaat buat orang banyak selama aku hidup. Nanti ketika aku nggak ada ya teman-teman tinggal menikmatinya. Bagiku ini investasiku ya, investasi ilmu yang bisa aku berikan sama teman-teman. Aku nggak tahu berapa panjang usia aku, seandainya aku nggak ada, maka investasi pahala tetap jalan. Nah gitu juga dengan teman-teman semua. Semoga kehadiran teman-teman semua yang bisa menjadi investasi teman-teman semua di akhirat nanti ya. Ini sebenarnya may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah gitu kan. Apa yang kita lakukan baik sekecil apapun akan Allah berikan. Makanya ketika aku bilang sama teman-teman ya, teman-teman share tautan tap layarnya itu amal teman-teman semuanya. Bahwa itu akan pasti dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Misalnya seperti itu. Atau teman-teman sekedar ada tetangga yang bertanya lalu teman-teman jawab ya. Oke, itu adalah amal jariah ya buat teman-teman semuanya. Nah jadi gitu ya. Nah tadi dia bilang bahwa dia hidup di negara non muslim guys. Dia hidup di negara non muslim. Ada aku buatkan videonya itu. Dan dia nggak pernah puasa Yaumul Bid. Nah alhamdulillah entah di mana nih kawan kita ini tinggalnya guys. Lalu kemudian kawan kita ini dia puasa Yaumul Bid terus sejak lihat video kita. Nah itu kan masya Allah ya guys. Jadi dia nggak ada ustadz kayaknya di situ gitu kan. Jadi lihat video kita gitu kan. Nah kayak gitulah teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke. Nah Ustazah, pemakaian kata qadarullah baiknya dalam kondisi bagaimana? Sesuatu yang udah terjadi. Sesuatu yang udah terjadi itu qadarullah. Contoh misalnya. Qadarullah aku nggak bisa loh ke sana karena macet. Atas takdir Allah aku nggak bisa ke sana karena macet.
gitu. Atau bisa dilakukan setelahnya, qadarullah akhirnya aku bisa kesini ya karena nggak macet gitu. Qadarullah itu atas izin Allah. Oke. Nah, siap Mbak Kolmi gitu ya. Atas izin Allah. Hei, qadarullah teman-teman, akhirnya aku bisa live padahal aku tadinya nggak bisa live. Hei, qadarullah teman-teman, kita ketemu lagi padahal harusnya tadi aku nggak bisa loh live karena aku lagi di jalan. Nah, kayak gitu. Itu makna daripada qadarullah ya. Ustazah, oke, sebentar, kalau lagi puasa boleh kan pakai obat tetes mata syubhat? Ya, syubhat ya, ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Yang menyatakan boleh dalilnya dia tidak sampai ke lambung. Yang menyatakan tidak boleh dalilnya dia tetap masuk ke tenggorokan. Jadi dia berbeda pendapat ya. Oke, Ustazah, oke, aman ya. Oke, apa hukumnya kalau puasa kelahiran anak? Kembali ke puasa yang masyhur aja lah. Puasa Yaumul Bid, puasa Senin dan Kamis dan seterusnya, ya kan? Nah, nanti kan di siang hari boleh doakan anaknya kan. Doakan anaknya supaya anaknya lapang rezekinya, supaya anaknya sehat dan seterusnya. Oke. Oke, aman ya. Qadarullah dan insyaallah sama nggak maknanya? Baik, aku jelasin ya sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Qadarullah dan insyaallah beda. Kalau insyaallah sesuatu yang belum terjadi. Hei, kamu ke rumah aku besok ya? Insyaallah Besti. Kalau Allah izinkan aku datang. Besok aku datang, jug. Hei, qadarullah aku bisa datang loh. Qadarullah itu untuk sesuatu yang udah terjadi. Paham gak kira-kira? Hei, kamu tuh besok presentasi loh. Insya Allah aku datang ya. Terus pas buka presentasi, halo semuanya, qadarullah aku bisa presentasi hari ini ya. Kayak gitu. Jadi insya Allah untuk sesuatu yang future. Yang sesuatu yang future, kok aku pakai bahasa Inggris pula ya. Ini kalau aku sering zoom kayak gitu guys, terbalik-balik bahasaku. Kalau insya Allah itu untuk sesuatu yang belum terjadi, masa depan ya. Kalau seandainya qadarullah untuk present, untuk sesuatu yang sedang terjadi atau pas, atau sesuatu yang udah terjadi. Kayak gitulah guys ya. Oke. Hey guys, insya Allah kita ketemu nanti ya, siang jam 10.30 ya, kayak gitu. Terus aku buka lagi, hello guys, qadarullah kita bisa ketemu ya, kayak gitu. Paham kan? Kayak gitulah guys, ya kan? Ustazah, kalau gaji 4 juta wajib zakat? Enggak, belum. Gaji 13 juta ke atas baru wajib zakat ya. Oke, kita kerja dari pagi sampai maghrib. Jadi kita sholat dengan CD yang dari pagi. Nggak apa-apakah? Tergantung. Kalau keputihan nggak bisa. Tapi kalau nggak keputihan bisa. Oke, iya. Gitu ya. Ustazah, aku suka was-was tauhid dan aku takut. Nggak usah. Was-was itu perbuatan syaitan. Nggak boleh was-was berlebihan, nggak boleh ya. Ustazah, oke, aman ya. Puasa Yaumul Bid niatnya apa? Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Oke, sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, kalau udah puasa Daud, gimana puasa Senin dan Kamisnya? Ya Allah, rajin ya. Kalau seandainya puasa Daud, puasa Senin Kamisnya gimana? Nggak usah. Nggak usah. Karena puasa Daud itu adalah puasa top one, nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi puasa Daud itu puasa yang nomor 1 di antara puasa-puasa sunnah. Oke. Ustazah, sebentar ya. Oke, maaf tolong jelaskan lagi puasa Yaumul Bid, saya belum tahu. Oke, boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Teman-teman rajin-rajin ya. Rajin-rajin masuk ke live-nya aku, ikuti ceramah aku, rajin-rajin lihat videonya aku. Demi Allah itu bukan untuk apa-apa, tapi untuk kebaikan teman-teman juga. Semoga pelan-pelan bisa belajar lebih baik ya. Atau bisa masuk ke akun-akun ustadz-ustadz yang lain sehingga bisa lebih banyak belajar. Nggak harus aku, ke ustadz-ustadz lain juga bisa teman-teman dari rumah ya kan. Nah, atau nengok YouTube ustadz-ustadz yang lain juga, ustazah-ustazah yang lain juga banyak yang bagus-bagus sehingga bisa lebih mantap ya. Pelan-pelan aja guys, nggak usah buru-buru belajar ya guys. Hanya pelan-pelan aja. Yang penting kita lebih baik dibanding kita di masa lalu. Oke? Nah, puasa Yaumul Bid itu puasa 3 hari setiap bulannya. Pokoknya 3 hari setiap bulannya. Ya, 13, 14, 15 Hijriah.
Nah cuman persoalannya adalah 13, 14, 15 Hijriah ini teman-teman gak bakal tahu itu kapan. Susah teman-teman. Maka aku ingatkan setiap bulannya. Apa puasa Yaumul Bid itu adalah puasa fakaan nama siyamid dahar. Bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Dan kemudian Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Itu puasa Yaumul Bid, sholat witir, dan sholat duha. Gitu. Yang ketinggalan gak apa-apa. Bulan depan masih ada. Oke. Iya. Mbak Muji. Selebeu. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, saya mau puasa bangun udah azan, oke, udah azan, oke. Masih bisa minum nggak Mbak? Kalau udah azan Mbak nggak boleh minum lagi. Siap Mbak Fahul, Mbak Uyah ya. Kalau udah azan nggak boleh minum lagi, tapi boleh puasa nggak? Boleh. Puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Ya, oke selagi belum makan dan minum boleh. Misalnya nih kita udah mulai live, guys hari ini kita puasa Yaumul Bid ya, woi rupanya puasa ya, ya udah deh, aku puasa deh gitu. Selagi belum makan dan minum gak ada masalah ya. Siap Mbak Rona ya. Ustazah sama-sama sehat selalu ya. Nah kayak gitu ya guys. Oke sebentar ya. Telapak tangan saat sujud haruskah tertutup, terbuka? Tidak. Yang wajib terbuka itu adalah kening ya. Cara mulai puasa Daud gimana? Besok bangun puasa gitu aja. Puasa Daud itu nggak banyak cerita guys. Sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak. Terus sepanjang usia. Ya kalau batal boleh, istirahat boleh. Ya sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Oke. Cuman puasa Daud ini nggak boleh dimulai dari Jumat dan Sabtu. Ya mulailah di hari Selasa, Senin, Kamis. Tapi jangan dipaksakan ya. Jadi puasa Senin, Kamis aja dulu. Kalau nggak sanggup ya puasa Yaumul Bid dulu. Oke gitu ya. Ustazah maaf, syubhat itu apa? Syubhat itu bainal halal wal haram. Hal haramu bayyin wal halalu bayyin wa ma bainahuma mutasyabihat. Ya, halal itu jelas, haram itu jelas, syubhat itu bingung. Contoh, Ustazah apa hukumnya? Misal, Ustazah apa hukumnya pakai extension? Nah kayak gitu. Extension tuh yang apa tuh kan. Nah satu sisi dia bisa kan kalau dia perubahan permanen haram kan guys. Tapi extension ini merubah bentuk Allah. Dia tidak permanen. Berarti masih ada kemungkinan boleh. Tapi extension ini lama hilangnya. Oh berarti diragukan nih. Boleh atau enggak nih? Maka syubhat. Seperti itulah ya. Oke aman ya. Oke berat. Oke. Contoh jari saat tahiyat, ulama berbeda pendapat. Ini Pak, ini misalnya kayak mana caranya ya? Nah, gini aja guys, capcus. Pakai apa ya guys? Nah, cara tahiyat tuh seperti ini ya. Ini pahaku, ya ini lutut. Pura-puranya ini lutut. Tasyahud ini lutut ya, ujung lutut ya. Tasyahud itu mesti seimbang nih, selaras nih. Jadi kan kita gini kan guys. Nah mata kita itu kan ke tempat sujud kan guys. Nah waktu tasyahud kita asyhadu alla ilaha illallah. Nah kayak gini kan guys. Nah ini posisi jarinya sejajar dengan lutut ya. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah persoalan mau begini, mau begini-begini, mau begini-begini, mau begini-begini terserah. Itu perbedaan mazhab ya. Tapi jangan berubah subuh set, zuhur set. Asar ya, jangan berubah-ubah ya. Pokoknya dia sejajar, terserah mau gini, ya, enggak apa-apa itu perbedaan mazhab. Nah kalau tahiyat awal itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Begini, jangan nanti kawannya begini-begini teman-teman lihat ngapa tuh nanti enggak khusyuk sholatnya. Selagi ada ininya enggak apa-apa ya. Orang tua rajin ibadah, anaknya sering bermaksiat. Apakah orang tua kena dosa? Bisa jadi kena, bisa jadi tidak. Ya, kena kalau dia tidak mendoakan dan tidak mengajarkan. Tapi kalau dia udah ngajarkan ya, udah dia doakan, dia tidak kena lagi. Bolehkah mewarnai rambut? Jangan. Itu syubhat teman-teman ya. Kalau warna rambut yang ada di pasar-pasaran itu jangan. Dia menutupi batang rambut ya. Tapi kalau henna yang masuk ke dalam rambut itu boleh. Tapi kan nggak estetik. Henna Mekah tuh mana estetik guys. Modelnya entah kayak apa warna merah kan. Oke Ustazah apakah boleh cabut alis? Cabut alis nggak boleh ya. Cukur alis nggak boleh ya. Tapi pensil alis dengan sisir alis boleh. Oke.
Oke, gitu kan ya. Oke, oke. Investasi termasuk syubhat atau haram ya tergantung investasinya, iya kan? Ada investasi yang syubhat, ya ada yang haram, ada yang halal mutlak. Ya tergantung investasinya apa, hard aset atau apa aset coba. Investasi kan banyak banget tuh. Ustazah, gimana kalau terlupa untuk tunjuk saat tahiyat? Perlukah sujud sawi? Tidak. Ya, Ustazah, kalau mimpi berhubungan dengan mantan, apakah harus mandi? Tentu, mimpi berhubungan badan, mau dengan mantan, mau dengan bom-bom ya tetap harus mandi ya. Oke, tetap harus mandi ya. Ustazah, kayak gitu ya. Oke, cabut uban boleh nggak? Cabut uban makruh. Tapi kalau seandainya gatal boleh dicabut. Oke ya. Kalau gatal boleh cabut, tapi cabut ubatnya makruh. Oke. Ustazah, boleh nggak cabut ubat? Kalau gatal boleh ya. Kalau gatal boleh dicabut ya teman-teman ya. Ustazah lupa kunut harus sujud sahwi ya. Menarik nih. Jadi gini Mbak ya. Kalau teman-teman kan yang menyuruh kita kunut subuh itu kan Imam Syafi'i kan. Iya kan, ceritanya kan begitu kan. Yang tidak menganjurkan kunut subuh itu kan Imam Hanafi kan. Nah, kalau teman-teman terbiasa kunut, berarti ikut mazhab Syafi'i soal kunut gitu kan. Nah, jadi soal kunut gitu kan. Maka ketika teman-teman dalam kondisi lupa mesti sujud sahwi. Ya, mesti sujud sahwi. Menurut Imam Syafi'i, kalau lupa kunut mesti sujud sahwi. Bangau halalkah? Wah, modelnya aja aku nggak tahu guys. Bangau, apakah dia bertaring? Kalau dia bertaring, nggak boleh. Apakah dia binatang buas? Kalau dia binatang buas nggak boleh. Ya, coba dilihat modelnya kayak gimana ya. Bangau, I think dia itu bertaring guys. Haram nih saya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, kadang gangguan setan selalu marah. Saya wudhu dan doa. Apakah doa yang tepat? Kalau marah istighfar lah. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Bangau burung ya tapi bertaring nggak? Ini nggak? Bertaring nggak? Kemudian makan apa dia? Makan daging nggak? Dan seterusnya ya harus dicek. Ustazah, oke, keluar flek saat hamil belum sampai betul-betul dia benar-benar sampai dia benar-benar berubah menjadi cairan putih ya. Ntar ya guys, habis pula baterainya. Oke, gitu ya. Nah gitu ya. Ustazah, kalau sholat subuh lupa kunut gimana? Tergantung ya. Kalau dia lupa kunut, maka dia harus sujud sahwi. Kalau dia benar-benar lupa. Tapi kalau dia tidak kunut maka tidak wajib sujud sahwi. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Puasa yang mulbit bisa ketinggalan satu kali itu gimana? Satu kali. Puasa yang mulbit kalau 2 hari nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke, bangau makan hewan kecil-kecil berarti haram kalau dia makan hewan, makan ikan ya atau semacam dia makan bangkai atau memakan yang menjijikkan dia haram. Pasti itu. Kalau pasti dia haram itu. Ya, dia makan bangkai, makan ikan, pokoknya makan binatang yang menjijikkan. Dia itu haram mutlak ya. Oke. Ustazah, menguap itu haram enggak? Kalau menguap itu makruh bukan haram. Jadi kalau kita menguap itu usahakan ditahan ya, karena ingat sekali kita menguap kita akan nguap terus. Makanya aku nggak suka banget nguap itu guys. Dari aku sekolah dulu kalau aku udah nguap aku nguap terus karena memang itu ilmiah bahwa ketika kita menguap saraf kita akan merespon nguap terus. Pernah nggak ngerasa nguap terus? Pernah ya? Sama dengan gatel, sekali garu terus kayak gitu kan. Nah itu dia. Jadi kodok haram, ada aja. Kodok ya haram lah guys, kan hidup di 2 alam ya. Oke, makan kodok agak lain musik kawan ini. Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke gitu ya. Jadi menguap itu sangat menular guys. Baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jadi nguap itu ditahan. Makanya jangan suruh-suruh aku nguap. Nanti nguap terus aku kawan ya. Oke.
Ustazah, sebentar ya, tapi dia makruh. Tapi kebiasaan Rasulullah kalau nguap itu dia tahan. Ya, dia tahan sampai merah mukanya menahannya ya. Ustazah lagi puasa Yaumul Bid, Ustazah, oke gitu ya. Lagi puasa Yaumul Bid, lagi puasa Yaumul Bid. Sebentar ya. Ustazah, oke, kalau lagi makan belalang sama kepompong, kalau ke belalang nggak ada masalah ya. Oke, kenapa teman-teman mau makan itu? Yang iya aja lah guys. Mau makan itu teman-teman. Oke, kalau belalang nggak apa-apa. Ya, Ustazah, oke, pengganti doa kunut. Sebenarnya teman-teman kalau nggak hafal kunut, teman-teman tidak perlu memaksakan untuk itu. Karena kenapa? Karena tetap aja dia adalah bagian dari sunnah. Jadi kunut itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Bolehkah sedekah subuh pakai beli daging kurban? Itu namanya tabungan kurban kalau untuk kita ya. Tapi kalau seandainya itu adalah untuk orang lain, itu namanya sedekah ya. Ustazah, tanggal berapa puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid itu adalah hari ini. Puasa Yaumul Bid itu adalah hari ini dan kemudian hari ini dan kemudian besok kemarin dan kemudian besok ya. Ustazah, kenapa saya tidak setiap sholat mau pasti rasa mau nguap? Ditahan atau tidak? Ditahan aja. Kadang-kadang itu cuman pikiran kita aja. Ustazah, bersentuhan wudhu, bersentuhan lagi, oke boleh. Bersentuhan wudhu suami istri itu batal nggak? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat ya. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, oke? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau teman-teman pilih yang mana, oke? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Semoga sehat selalu di sana ya. Oke, Ustazah, apa bedanya zakat dan sedekah? Ya bedalah. Kalau zakat itu ditentukan jumlahnya, ditentukan orang yang berhak menerimanya. Seperti fakir, orang yang tidak bekerja. Miskin, bekerja, tapi nggak cukup uangnya. Ya, oke. Nah, apa bedanya dengan sedekah? Kalau sedekah itu sesuatu kita kasih ke banyak orang, ke orang kaya boleh, ke orang miskin boleh, ke orang tua boleh, dan bebas. Jumlahnya tidak ditentukan. Zakat wajib, sedekah sunnah. Ya, oke. Sebentar ya. Bolehkah puasa Yaumul Bid setiap 10 hari? Nggak boleh. Yang namanya puasa Yaumul Bid itu hanya 3 hari aja. Di tanggal 13, 14, 15 Hijriah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Kalau menjual rumah, apakah langsung dikeluarkan zakatnya? Rumah tidak termasuk ke dalam zakat tabungan, tidak termasuk dalam zakat penghasilan. Kecuali kalau dia ditumpuk, lalu uangnya ditumpuk dalam 1 tahun, ya baru dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau jual rumah berangkat haji, jual rumah beli mobil, itu nggak wajib zakat. Tapi kalau dia ditumpuk dalam bentuk tabungan, tabungannya zakat. Ditumpuk dalam bentuk emas, emasnya zakat. Oke? Ustazah, bolehkah sedekah subuh untuk syukuran hari lahir anak? Teman-teman, sedekah subuh itu bebas guys ya. Mau untuk hari lahir anak, mau untuk syukuran, mau untuk kasih makan fakir miskin, atau untuk takdir makan teman, kasih non muslim, bebas ya. Oke. Cat rambut bukannya boleh warna merah selain hitam. Ada dalil yang menyatakan haram cat rambut warna hitam. Berarti selain hitam boleh. Kan Mbak maksud begitu kan? Mbak lihat dulu bahannya Mbak. Ketika cat rambut itu kan berdasarkan hadis ya guys. Cat rambut haram warna hitam. Muncul masyarakat kita. Berarti selain hitam boleh. Akhirnya dia pakai bigen. Dia pergi ke salon. Dia pakai bigen. Lihat dulu. Bigen yang teman-teman pakai itu. Dia menutupi batang rambut. Gak boleh. Kalau mau catlah rambut tapi pakai henna. Henna yang kayak inai Arab. Yang dia masuk dalam batang rambut. Itu boleh.
Oke, gitu ya. Jadi nggak sekedar ngelihat hadisnya, dilihat juga bahannya. Sama dengan kutek. Kutek itu boleh, tetapi kalau sholat harus dihapus. Ya karena pas wudhu air nggak masuk ke dalam kuku kita. Tapi kalau inai boleh karena dia masuk ke dalam kuku sehingga dia tidak menghalangi air wudhu yang masuk ke kuku. Semoga paham ya, kepiting halal ya. Ustazah, oke, apakah boleh puasa Yaumul Bid hari ini sama besok? Boleh, nggak jadi masalah. Oke. Ustazah, kalau habis zikir, baca Quran, lalu kaki pegel, boleh nggak saya bersila? Jadi gini ya, ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh aja kita zikir, sholawat sambil baring, sambil duduk, nggak ada masalah. Oke? Apakah aku kecepatan teman-teman? Aman ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Imam lupa kunut, apakah makmum juga kunut? Nah, imam lupa kunut, makmum gak usah kunut ya. Imam lupa kunut, makmum gak usah kunut ya teman-teman ya. Nah, jadi ikut imam aja. Misalnya nih kayak gini ya. Misalnya nih aku apa ya teman-teman ya. Aku tim kunut. Lalu kemudian ketika sholat berjemaah, imamnya nggak kunut, aku nggak usah kunut gitu kan. Nah atau misalnya aku nggak kunut, lalu kemudian saat berjemaah imamnya kunut, ya aku juga kunut kayak gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke Ustazah, sebentar ya. Kalau hutang di bank nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau hutang di bank itu nggak boleh sama sekali ya. Karena hutang di bank itu dalam angsurannya ada bunganya. Kemudian yang kedua adalah dalam telat ada dendanya. Oke. Yang ketiga, kalau nggak sanggup bayar maka uang kita nggak dia kembalikan.